Assalamualaikum saudara. Berdasarkan Kitab Negara Kertagama Pupuh 31 sampai 35 dilakukan penelitian ke seluruh wilayah yang pernah dikunjungi oleh Prabu Hayam Wuruk. Kemudian kita hitung ya. Hitung di wilayah Lumajang itu berapa hari, di Sadeng berapa hari, di Patukangan berapa hari, Pakembangan berapa hari, Keta pun berapa hari, termasuk yang saat ini bernama Probolinggo. Jadi ada 14 desa kuno ya, termasuk Kalayu yang pernah dikunjungi oleh Prabu Hayam Wuruk. Di sini di Probolinggo, Prabu Hayam Wuruk itu disambut oleh Empu Nala. Nah, rombongan Prabu Hayam Wuruk kemudian ditemani oleh Gajah Mada, Empu Nala yang asli dari Pajarakan. Maka rombongan sampai pada Kalayu yang saat ini menjadi desa Jabung Candi. Pada tanggal 30 September 1359, rombongan disambut dengan tari-tarian khas Probolinggo. Kemudian melanjutkan ke Pajarakan. Setelah itu rombongan Prabu Hayam Wuruk menuju ke Kambangrawi yang saat ini menjadi beberapa desa ya. Kemudian melalui Terusan Bulu yang saat ini desa Bulu, lalu melewati desa Gede saat ini desa Pakuniran. Rombongan Prabu Hayam Wuruk menuju ke Rim Segara yang menurut Kitab Negara Kertagama itu sebagai tempat pertapaan atau perguruan. Kemudian disebut di dalam Prasasti Batur yaitu Rikabuyutan Kaliasem, yang mana wilayah ini itu memiliki keindahan. Bahkan wilayah ini yang saat ini menjadi desa Batur, Dusun Rabunan, Blok Cangkaan itu memiliki dua air terjun. Yang pertama, air terjunnya itu panas, kemudian yang satunya itu dingin. Nah, ini nampak air terjun ini dari videonya sudah terlihat kalau air terjun ini sangat panas ya saudara. Atau tidak, kalau kita berdiam diri situ ya lumayan seperti telur yang dikukus ya. Kemudian rombongan Prabu Hayam Wuruk melakukan perjanjian dengan masyarakat yang ada di wilayah ini, yaitu perjanjian Batur, dengan dikeluarkanlah Prasasti Batur oleh Prabu Hayam Wuruk. Nah, sedangkan yang ini air terjun yang rasanya dingin ya saudara, dingin. Kemudian saya melanjutkan perjalanan, napak tilas kunjungan Prabu Hayam Wuruk di Probolinggo yang cukup lama ya di Probolinggo, yaitu 14 hari kalau dihitung berdasarkan penelitian yang bersumber dari beberapa catatan kuno, yaitu Negara Kertagama, juga dari Prasasti Batur dan Kitab Ageman. Nah, kemudian Kerajaan Majapahit pada masa berikutnya itu mengalami perang saudara yang dalam catatan sejarah disebut Perang Paregreg ya saudara. Jadi perang ini diterangkan oleh beberapa versi itu selama 60 tahun ya saudara. Terakhir perang antara Kerajaan Majapahit dengan Belambangan pun terjadi di wilayah Banger atau yang saat ini bernama Probolinggo ya saudara. Jadi perang saudara itu adalah perang perebutan tahta, atau kalau saat ini bisa disebut rebutan warisan ya saudara. Seperti itulah kira-kira. Kemudian Kerajaan Majapahit itu tidak mampu mengalahkan yang namanya Kerajaan Belambangan yang memiliki batas di wilayah Probolinggo yang saat ini bisa kita lihat batas Kerajaan Majapahit dengan Belambangan itu. Pada masa Belanda itu dibangun sebuah tower bangunan air atau bangunan tower PDAM yang sekarang ya saudara.
Jadi pada masa itu karena Majapahit sampai runtuh, Belambangan pun tidak bisa dikalahkan hingga ke berikutnya pada masa Kerajaan Mataram baru itu dilanjutkan untuk memerangi kerajaan Hindu terakhir yaitu Belambangan, saudara. Namun Mataram pun tidak mampu. Pada akhirnya Kerajaan Mataram itu meminta bantuan kepada VOC dengan atas perjanjian hutang piutang. Lalu perjanjian itu diterima oleh VOC, kemudian VOC itu mengirim pasukan company dengan meriam-meriam yang siap dan ditembakkan yang dapat meledak, ya saudara, meriam. Kemudian Belanda berhasil mendesak mundur pasukan Belambangan yang berada di perbatasan yang saat ini bernama Probolinggo, ya saudara. Jadi mundurnya pasukan Belambangan ini terus mundur menuju ke Keraton Balumbung atau kerajaan atau pusat kerajaan Belambangan. Nah, mulai saat itu Belanda pun mulai maju menuju ke kerajaan Belambangan dan menyerbu habis-habisan kawasan Keraton Balumbung yang oleh masyarakat Belambangan pada waktu itu tidak tinggal diam, ya saudara. Dilawan segenap jiwa dan raga. Dalam sejarah pertempuran antara Belanda dengan kerajaan Belambangan ini tercatat bernama Perang Bubutan Bayu. Jadi kerajaan Belambangan itu dibantu oleh kerajaan yang ada di Bali, ya saudara, untuk melawan Belanda. Setelah kerajaan Belambangan runtuh antara tahun 1677 dikarenakan sudah tidak ada penduduknya yang pria atau yang laki-laki, ya saudara. Jadi bisa dibilang negeri perempuan, ya. Jadi bisa dikatakan sudah tidak bisa melawan lagi. Akhirnya Belanda pun kembali ke markasnya mereka, lalu menagih janji kepada kerajaan Mataram atas biaya perang yang dikorbankan oleh Belanda atau VOC untuk memerangi kerajaan Belambangan pada waktu itu. Kemudian kerajaan Mataram tidak mampu membayar hutang. Akhirnya Belanda atau penjajah meminta wilayah timur untuk diserahkan kepada VOC, mulai dari Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Lumajang, Jember hingga Banyuwangi itu dikuasai oleh Belanda. Tepat pada tahun 1743 Belanda pun mendarat di wilayah timur kerajaan Mataram dan menguasai wilayah timur tersebut, yang sebenarnya Belanda pun tidak tenang, ya. Begitu mendarat di Probolinggo atau Kadipaten Probolinggo, Belanda pun tidak tenang, ya. Bukan seperti orang masuk ke rumah sendiri tenang, namun Belanda itu tidak seperti itu. Belanda masih dapat perlawanan dari masyarakat Probolinggo selama beberapa tahun, sehingga pada tahun 1746 Belanda pun mengangkat pemimpin dari pribumi yang bernama Kiai Joyolono. Kemudian kita melompat ke masa yang jauh lagi, yaitu pada masa Jepang. Pada tanggal 9 Agustus pasukan Jepang itu masuk ke wilayah Probolinggo melalui pantai Dringu dan menyerbu pasukan penjajah
yang ditempatkan di wilayah Probolinggo. Nah, sekarang kita melewati Kaligawe ya saudara. Itu Kaligawe tercatat dalam Kitab Negara Kertagama. Yang mana rombongan Prabu Hayam Wuruk ini kembali ke rombongan Prabu Hayam Wuruk lagi ya, karena sudah melewati Kaligawe tadi. Menurut keterangan Kertagama, rombongan Prabu Hayam Wuruk itu menyeberangi Kaligawe kemudian menuju ke Desa Sumanding yang saat ini menjadi Desa Dringung. Setelah itu Prabu Hayam Wuruk kembali ke pusat Kadipaten Banger yang dibangun ketika pertama kali beliau datang. Sekarang beliau datang untuk meresmikannya. Nah, sekarang saya sudah nyampe di perbatasan negara di dua zaman, yaitu zaman Kerajaan Majapahit dengan Tigang Juru dan Kerajaan Majapahit dengan Kerajaan Belambangan. Kemudian kita beralih masa tadi, yaitu masa Jepang. Setelah diusir atau kemerdekaan Republik Indonesia sudah tercapai, kemudian Probolinggo masuk pada saf yaitu pada masa agresi militer Belanda. Yang dimulai dari wilayah pantai Pasir Putih. Belanda mendarat di sana ya saudara. Kemudian Belanda mengobrak-abrik kota Situbondo, yang akhirnya dalam beberapa jam saja Belanda mampu menaklukkan atau menguasai kota Situbondo. Kemudian Belanda membagi dua pasukan, yaitu pasukan merah itu menuju ke wilayah Probolinggo, Lumajang. Nah, kemudian pasukan putih itu menuju ke Jember dan Banyuwangi. Yang kemudian di Jember dan Banyuwangi dapat perlawanan cukup hebat dari masyarakat Belambangan, yang akhirnya pasukan Belanda itu gagal menduduki wilayah Jember dan Banyuwangi ya saudara. Kemudian yang pasukan satunya lagi yang harus menuju atau menguasai Probolinggo dan Lumajang, mereka berhasil dengan gemilang ya. Kemudian setelah Belanda atau sebelum Belanda memasuki kota Probolinggo, Belanda dapat perlawanan di wilayah Paiton dari Korps atau Batalion Macan Kumbang yang dipimpin oleh Mayor Abdus Sarip. Namun pasukan TNI kala itu kalah jumlah, juga kalah peralatan tempur. Akhirnya pasukan Mayor Abdus Sarip itu mundur ke arah Kraksan dan melakukan perlawanan di kota Kraksan. Belanda cukup kesulitan ya melawan atau mendapat hadangan di wilayah Kraksan, karena di wilayah kota Kraksan itu Belanda harus menghadapi pasukan TNI juga rakyat Kraksan yang dipimpin oleh polisi Sarbini. Nah, di sini merasa kesulitan, namun lagi-lagi kekurangan peralatan tempur pada waktu itu, juga jumlah personil pasukan Belanda cukup banyak ya saudara. Jadi akhirnya pasukan TNI memilih mundur ke arah Pajarakan, dan pasukan Belanda menempati alun-alun kota Kraksan sebagai markas mereka ya saudara. Yang kemudian sebagian ditinggal di alun-alun kota Kraksan dan sebagian lagi menuju kota Probolinggo. Di Pajarakan, sampai di Pajarakan, pasukan Belanda dapat perlawanan yang cukup hebat dari Kompi Serma Abdul Ghani yang berasal dari Desa Brani ya saudara.
juga dibantu oleh Laskar Genggong. Pasukan Belanda juga cukup kesulitan saat akan memasuki jembatan Pajarakan. Namun sama dengan yang di Paiton dan Kraksan, pasukan TNI kalah jumlah juga peralatan. Akhirnya pasukan TNI mundur ke arah Gending. Kemudian Laskar Genggong mundur juga ke arah Pondok Genggong dan membuat benteng pertahanan yang saat ini ada semacam bola dunia itu ya saudara ya. Itu benteng pertahanan Laskar Genggong untuk menghalau pasukan Belanda masuk ke wilayah Genggong. Kemudian pasukan Belanda menempati pos pertahanan pabrik gula Pajarakan yang sebagian lagi menuju ke wilayah kota Probolinggo pun dapat hadangan atau dihadang oleh para pejuang yang berada di sekitar Gending, yang mana pasukan pejuang itu diantaranya adalah Laskar Sakera juga Laskar Kelap. Di sini Belanda cukup lama juga bertempur dengan pasukan rakyat atau laskar-laskar tempur rakyat yang cukup hebat ya saudara dalam mempertahankan wilayah mereka. Namun pasukan laskar rakyat ini dapat dipukul mundur oleh Belanda dengan peralatan tempur yang cukup modern pada waktu itu. Kemudian Belanda pun setelah menaklukkan Gending dan menempati pos pertahanan pabrik gula Sebaung, lalu pasukan Belanda juga terus maju merangsek ke arah kota Probolinggo. Di wilayah tikungan Gunung Bentar, Belanda harus menghadapi moncong senjata dari pasukan Siaman yang berkonsolidasi di tikungan Gunung Bentar. Namun pasukan Siaman dapat dipukul mundur juga ke arah Dringu dan ke arah kota Probolinggo. Rupanya pasukan Belanda yang ditempatkan di Gending itu terus memburu para pejuang sampai ke arah Maron. Nah, di arah Maron ini Belanda dapat hadangan atau dihadang oleh pasukan Asmali, yang mana walaupun pasukan Belanda itu senjatanya cukup modern, juga personilnya banyak, namun tidak mampu masuk ke wilayah atau tidak mampu menyeberangi Dam 8 yang bermaksud untuk menuju ke Pajarakan karena dihadang oleh pasukan Asmali dan kawan-kawan, yang akhirnya Bapak Asmali sendiri gugur dieksekusi oleh Belanda pada tahun 1948 setelah Belanda menguasai sempurna wilayah Probolinggo ya saudara. Kemudian di jembatan Dam 8 pasukan Belanda cukup kerepotan untuk menghadapi pasukan Asmali ya. Yang kemudian pasukan Belanda memilih mundur ke arah Sebaung dan menempati pos keamanan yang mereka kuasai, yang saat ini ditempatin oleh Koramil Sebaung. Kemudian melompat ke masa berikutnya, masa pertempuran dadakan kota Probolinggo. Pada saat agresi militer pertama kali masuk ke kota Probolinggo, dalam waktu 6 jam ya saudara, 6 jam pasukan Belanda dapat menguasai Probolinggo. Kemudian Belanda mengobrak-abrik kota Probolinggo dan melakukan sederetan kejahatan perang ya, dengan membantai warga sipil dan lain-lain. Kemudian pasukan TNI yang dibantu oleh rakyat dan laskar-laskar tempur pelajar merapat atau membuat negara darurat Jawa Timur
atau dalam sejarah dicatat dengan nama NDT yang berpusat di wilayah Sukapura, yang kemudian diaturlah pertempuran dadaan untuk merebut kembali kota Probolinggo pada tahun 1949, yang lumayan dapat merebut kembali kota Probolinggo dalam waktu 3 jam. Setelah itu pasukan TNI dapat menguasai atau merebut kembali kota Probolinggo, kemudian menyandra atau memenjarakan pasukan Belanda yang selamat atau yang masih hidup. Nah, dipenjara di lokasi penjara saat ini ya saudara. Kemudian pada tahun 1950 diadakanlah penyerahan kekuasaan dari Belanda ke negara darurat Jawa Timur dengan diadakan upacara bendera penyerahan kekuasaan tepat di alun-alun kota Probolinggo atau di depan Masjid Raudatul Jannah. Setelah upacara baru diadakan acara penyerahan kekuasaan dari Belanda kepada negara darurat Jawa Timur atau NDT. Kemudian dari NDT diserahkan kembali atau Probolinggo diserahkan kembali ke pangkuan NKRI dan merdeka. Sampai jumpa pada cerita sejarah berikutnya, tentunya di channel Cak Eko Probolinggo.